Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 301, Pahlawan. Apa wanita ini bodoh? Alis Ivan berkerut. Hanya akan mati sia-sia jika pulang pada saat seperti ini. Dia sudah membunuh Stefan dan Yosua pasti tidak akan melepaskannya. Tidak, Ingrid adalah wanita yang cerdas. Tidak mungkin dia tidak kepikiran akan hal ini. Jika Ingrid tidak kepikiran akan hal ini, dia tidak mungkin duduk di posisi direktur grup Raspen. Dia pasti punya alasan lain atau cara lain. Namun, Ivan tidak kepikiran cara apa itu. Halo, apa kamu Tuan Reed? Saat Ivan sedang berpikir, seorang pria menghampirinya dan bertanya dengan hormat. Ya, siapa kamu? Ivan baru saja menjawab. Tiba-tiba, sebuah pistol sudah diarahkan ke kepalanya. Pistolku ini adalah M200. Bahkan petarung pun bisa dibunuh dengan satu tembakan. Jangan macam-macam dan ikut denganku. Kata pria itu. Akan tetapi, baru saja suaranya terdengar. Pistol di tangannya sudah lepas dari tangannya dan muncul di tangan Ivan. Pistolnya sudah berbalik dan mengarah ke wajahnya. Tuan Reed, jangan salah paham. Saya bukan musuh Anda. Dia buru-buru memberitahu identitasnya. Nama saya Julian dan saya adalah orang Nunahasara. Dia meminta saya untuk menyiapkan mobil dan perahu. Dia meminta Anda untuk membawa orang-orang dan aset penting dan segera pergi dari Jayan dalam waktu 1 jam. Dia khawatir Anda tidak akan ikut dengan saya, jadi dia menyuruh saya untuk membawa Anda pergi secara paksa. Tuan Reed, Nona Hasara akan mengulur waktu di pihak keluarga Hasara. Ayo ikut dengan saya. Nona Hasara sedang menggunakan nyawanya untuk memperjuangkan kesempatan hidup untuk Anda. Julian terkejut. Dia juga seorang petarung dan merupakan orang kepercayaan ayah Ingrid sebelum meninggal. Dia juga merupakan seseorang yang pernah bertarung di medan perang. Tidak pernah terpikir olehnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pistolnya dapat direbut. Ivan memang tidak merasakan niat membunuh dari Julian. Oleh karena itu, Julian memiliki kesempatan untuk berbicara. Dan tidak banyak orang yang tahu tentang kepergian Ingrid. Yang dikatakan Julian seharusnya benar. Mengulur waktu? Berjuang untuk kesempatan hidup? Dia sudah mengerti. Ingrid kembali bukan untuk menghilangkan kemarahan keluarga Hasara. Namun, dia ingin menggunakan nyawanya untuk mengulur waktu. Ivan tidak tahu persis bagaimana caranya, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, Ingrid akan mati. Ivan tidak akan membiarkan Ingrid mati. Gadis konyol ini sepertinya berpikir bahwa Yosua terlalu mengerikan dan menganggapku terlalu lemah. Ivan tersenyum pahit. Jika tidak, Ingrid pasti tidak akan kembali. Dia juga tidak akan mengatur seseorang seperti Julian yang tidak menimbulkan ancaman bagi Ivan untuk mencegat Ivan dengan paksa di sini. Betul juga. Ivan bisa membunuh Stefan dalam hitungan detik, begitu juga dengan Yosua membunuhnya. Ingrid pasti pernah melihat kekuatan Yosua dan berpikir bahwa Yosua lebih tua. Setelah melakukan perbandingan, Ivan memang terlihat lebih lemah untuk menghadapi petarung setingkat Yosua. Berdasarkan pemikiran Ingrid, Ivan pasti akan mati jika pergi ke keluarga Hasara. Jadi, Ingrid menggunakan nyawanya sebagai taruhan dan membiarkan Ivan untuk melarikan diri. Otakku pusing. Ivan tidak berdaya. Kembalinya Ingrid malah memberi Yosua kartu tambahan untuk menjerat Ivan. Memikirkan ini, Ivan meminjam kunci mobil dari Julian dan berkata bahwa dia akan kembali untuk mengambil beberapa barang. Saat dia naik ke mobil, dia langsung menginjak pedal gas dan menuju keluarga Hasara. Kamar dagang Walker tidak jauh dari kediaman keluarga Hasara. Paling lama 10 menit. Seharusnya masih ada waktu. Ivan menghubungi dan meminta Seker untuk menghubungi pemerintah dan membukakan jalan untuknya. Dia menyalip sepanjang jalan, dengan percikan api dan kilat. Kecepatannya sudah mencapai 200 km per jam. Sementara itu, di dalam sebuah mobil mewah, Alina mengeluarkan ponselnya untuk dimainkan. Dia tiba-tiba melihat pesan dari Ingrid. Dia dan Ingrid adalah sahabat. Akhir-akhir ini, dia tidak bisa menghubungi Ingrid. Pada saat ini, saat melihat pesan dari Ingrid, dia terkejut dan dengan cepat membukanya. Kemudian, dengan segera, ekspresinya berubah. Berubah menjadi sangat suram. Keluarga Hasara, sialan! Dia mengerutkan kening dan segera berkata kepada pengemudi. Balik dan pergi ke keluarga Hasara. Kemudian, dia menghubungi beberapa nomor lagi. Di keluarga Hasara, Yosua mencambuk Ingrid. Katakan padaku, bandara mana dan penerbangan apa yang Ivan ambil? Dia sangat marah.
Lebih dari 10 menit telah berlalu. Mereka sudah mengirim sejumlah besar tenaga kerja untuk mencari di bandara. Akan tetapi, tidak ditemukan. Ada 4 bandara di Jayan. Jika yang belum lepas landas dan yang kembali setelah lepas landas ingin dicari semuanya, itu akan memakan waktu setidaknya 2,5 jam. Selain itu, Ivan harusnya memiliki latar belakang tertentu karena dia bisa duduk di kursi fake pay di pelelangan. Jika hanya dicari sesuai dengan keadaan normal, siapa yang tahu apakah dia punya cara lain. Jadi, Yoshua hanya bisa menyiksa. Satu demi satu cambuk. Ingrid sudah berdarah dan muntah darah. Seluruh tubuhnya terluka. Dia terlihat luar biasa menakutkan. Namun, Ingrid tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi sejak dia mengatakan tentang bandara. Tentu saja, Yoshua tidak tahu bahwa ibu Ingrid ada di keluarga Hasara. Jika tidak, dia pasti akan menggunakan ibu Ingrid untuk mengancamnya. Dia baru tiba di keluarga Hasara hari ini. Dia tidak tahu situasi spesifik mengenai keluarga Hasara dan David juga tidak memberitahunya tentang hal itu. Bagaimanapun, itu adalah jalan keluar yang telah dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa dengan santai mengeluarkannya? Pada saat ini, David, posisinya seolah-olah telah dihilangkan. Dia duduk dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia seperti tidak terlihat. Sepertinya kamu sudah tidak peduli akan hidup atau mati. Yoshua sudah tidak sabar lagi. Karena Ingrid tidak mau membocorkan. Tidak ada gunanya lagi Ingrid hidup. Tidak mau bilang? Matilah kamu sebagai balasan untuk putraku. Setelah suara itu terdengar, Yoshua mengepalkan tinjunya erat-erat dan kekuatan internalnya mengembun. Sebuah kekuatan keluar, menuju ke kepala Ingrid dengan cepat. Sebelum tinju tiba, Ingrid sudah merasakan sakit yang merobek sekujur tubuhnya. Di mata yang jernih, tekad untuk menghadapi kematian muncul. Dia tidak dapat menunggu Alina lagi. Namun, ini sudah tidak penting lagi. Karena dia sudah siap untuk mati saat dia kembali ke keluarga Hasara. Akhir seperti ini sesuai dengan ekspektasinya. Satu-satunya kejutan adalah, David tidak pernah mengatakan apapun tentang ibunya dari awal sampai akhir. Tidak peduli apa tujuan David. Dia sedikit merasa lega. Dia menatap lekat-lekat tinju itu. Dia tidak menutup matanya, juga tidak memohon belas kasihan. Dia menghadapi kematian dengan tenang. Boom! Tepat pada saat ini, detik terakhir sebelum kematian. Tiba-tiba, mobil komersial hitam bergegas masuk seperti rudal. Terlihat jelas. Bagian depan mobil komersial telah tertabrak dan berubah bentuk. Dia menghancurkan penghalang dan menabrak gerbang. Seperti rudal yang tidak bisa diputar kembali dan seperti harimau yang sangat ganas, mobil itu bergegas langsung ke Yoshua. Dan, di depan mobil, energi dari roh berkumpul. Yoshua merasakan bahaya. Dia berhenti. Lengannya melambai dan kekuatan besar yang menakutkan meledak. Bagian tubuh mobil diangkat secara paksa, didorong keluar, dan diputar 360 derajat di udara. Krisis langsung teratasi. Bab 302, Kekuatan yang menakutkan. Mobil komersial yang beratnya beberapa ton dan sedang berjalan dengan cepat, didorong keluar oleh Yoshua dan berputar di udara. Adegan ini terlalu luar biasa. Bahkan banyak dewa perang tingkat ke-9 di tempat kejadian terkejut dan merasa ngeri. Ini adalah Master Agung. Itu benar-benar menakutkan. Orang terkuat di sini pun mungkin tidak dapat menahan pukulannya. Saat tubuh mobil sedang berputar. Tepat pada saat ini, satu sosok keluar dari mobil dan melompat ke udara. Dia memotong tali panjang yang menggantung Ingrid. Ingrid hanya merasa tubuhnya menjadi ringan. Detik berikutnya, dia sudah dipeluk oleh sepasang lengan yang kuat dan digantung secara horizontal di udara. Melihat wajah tampan di depannya, Ingrid masih merasakan jantungnya berdetak kencang meski tubuhnya kesakitan. Pada saat kritis ini, Alina tidak muncul. Ivanlah yang muncul. Ivan yang muncul dari langit. Ini benar-benar seperti pahlawan. Wanita mana yang tidak pernah membayangkan pemandangan seperti ini, membayangkan bahwa di saat krisis, kekasihnya akan datang dan menyelamatkan. Dia memandang Ivan dengan linglung. Namun, hanya sebentar, dia sudah tersadar kembali karena suara keras. Mobil itu diledakkan oleh Yoshua. Setelah berputar di udara, mobil itu jatuh dan meledak dengan keras. Bagian tubuh mobil rusak dan jendela pecah. Semuanya berantakan. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk pergi? Aku sudah mengaturkan semuanya. Kamu! Setelah kembali sadar, Ingrid penuh kekhawatiran dan menyalahkan. Kalau aku tidak datang, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Wanita konyol, kamu terlalu meremehkanku. Bagaimana Julian bisa menghentikanku? Ivan mengerutkan kening dan membuka penglihatan batin. Dia memindai kulit Ingrid dan amarahnya naik.
luka-luka ini sangat berat. Satu persatu bekas cambuk menarik kulit yang awalnya sempurna menjadi terkoyak-koyak. Bagi petarung, luka-luka ini tidak ada apa-apanya, tapi bagi orang biasa, ini sangat menyakitkan. Ivan tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang diderita Ingrid saat ini. Ivan bertanya, "Kamu tahu bahwa kamu akan mati kalau kembali. Tapi kamu masih melakukannya. Apakah sepadan dengan menemukan jalan untukku?" "Sepadan." Ingrid tersenyum pahit. "Tapi sekarang, kamu malah kesini untuk mati bersamaku. Apa ini sepadan?" "Sepadan. Kenapa tidak sepadan kalau aku mati demi orang yang rela mati untukku? Lagi pula." Ivan menarik kursi sofa di pengadilan dan dengan lembut menurunkan Ingrid. "Aku tidak akan mati. Bukan hanya aku, tapi juga kamu. Dengan adanya aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Esti, aku sangat tersentuh, seperti cinta pahlawan yang menyelamatkan." Pada saat ini, di pengadilan, Yoshua sudah tersadar dari keterkejutannya. Dia menatap Ivan. "Sobat, tidakkah kamu tahu bahwa pada kenyataannya, seorang pahlawan perlu membayar harga yang sangat mahal?" Pada saat ini, di sekitar mereka, ada 12 dewa perang tingkat ke-9 dan 3 ahli tingkat master juga sudah tersadar dan menatap Ivan. David tampak seperti kesulitan mengatakan apapun. "Oh." Ivan mengangguk sedikit dan dia menyeringai. "Maaf, ini pertama kalinya bagiku. Atau kamu bisa mengajariku?" Jawaban Ivan membuat Yoshua tidak tahu bagaimana menjawab dalam beberapa saat. Setelah jeda selama 2 detik, dia sangat marah dan amarahnya benar-benar meledak. "Bajingan! Kamu membunuh anakku dan masih berani datang ke sini. Apapun cara yang kamu punya, kamu pasti akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Raungan itu membuat gendang telinga semua orang bergetar. Pada saat yang sama, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Kekuatan internalnya beredar. Dalam sedetik, dia hanya ingin menyerang dan membunuh. "Aku ingin tahu apa keluarga Matt bisa melindungi nyawa Tuan Reed." Hanya saja, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, di luar halaman keluarga Hasara, terlihat jelas. Puluhan mobil datang dari kejauhan. Kemudian, Haley sebagai kepala keluarga Mac turun dari mobil dan memasuki keluarga Hasara. "Kepala keluarga Mac, Haley, salam untuk Tuan Muda." Di depan semua orang di keluarga Hasara, Haley membungkukkan badan dan memberi hormat. "Salam untuk Tuan Muda." Di belakang Haley, putra tertua keluarga Mac, Joseph dan gelar dewa perang keluarga Mac, Solar serta semua dewa perang, termasuk anak-anak muda dari generasi Seker, membungkuk pada saat yang sama. "Salam untuk Tuan Muda! Salam untuk Tuan Muda! Salam untuk Tuan Muda!" Suara pemujaan memekakan telinga. Keluarga Mac? David terkejut. Di tengah kerumunan, dia melihat Seker dan segera mengerti apa yang sudah terjadi. Sebelumnya, Seker memang telah ikut di belakang Ivan. Namun, dia sebagai kepala keluarga Hasara hanya kenal dengan kepala keluarga dari keluarga bangsawan lainnya. Ada banyak keturunan yang tidak dia kenal. Sekarang tampaknya, Ivan mengandalkan keluarga Mac. "Keluarga Mac?" Formasi semacam ini membuat Yoshua sedikit terkejut. Namun, ketika dia melihat dengan jelas bahwa yang terkuat dari semua orang yang hadir hanyalah seorang master dari sekte kecil seperti Haley, dia tersenyum menghina. Tampaknya ramai. Akan tetapi, orang-orang ini bukan tandingannya. "Sekelompok sampah! Berani menghalangiku? Yoshua, kalau kamu berani menyentuh Tuan Reed, keluargaku akan menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk mencari dan menghabisi sekte Tadzi." Hati Haley tampak kusyuk dan mengancam. Kekuatan mereka memang tidak seberapa, tapi dalam hal kekuasaan, keluarga Max sangat kuat. Uang adalah segalanya dan bukan tidak mungkin kalau mereka dapat menemukan sekte Tadzi. Haley, apa kamu anggap keluarga Hasara tidak ada?" Tokoh senior dari keluarga Hasara, Chris yang juga merupakan penguasa terkuat di ruangan itu. Usianya 50 tahun ke atas, tapi masih lebih muda dan lebih kuat dari Haley. Dia seharusnya menjadi kepala keluarga, tapi sayangnya, kecerdasan emosionalnya jauh lebih buruk daripada David. Pada akhirnya, dia hanya menjadi tetua dan setara dengan wakil kepala keluarga Hasara. "Bagaimana kalau keluarga Mac bertarung dengan keluarga Hasara? Kalau begitu, matilah bersama." Sebelum datang, Haley sudah memutuskan untuk menyelamatkan Ivan tidak peduli apapun yang terjadi. Dia akan melakukan segalanya dan tidak akan membiarkan Ivan celaka. "Mati bersama? Apa keluarga Mac pantas?" Chris mencibir dan segera berkata kepada Yoshua. "Tuan Yoshua, kamu dapat mengambil tindakan. Serahkan saja keluarga Mac pada kami." Dengan arahannya,
Kedua belas dewa perang tingkat ke-9 yang ada di sekitar, bahkan 2 tingkat master termasuk dirinya, segera bangkit dan bersiap untuk bertarung. Hati Ingrid merasa berat. Sebagai anggota keluarga Hasara, dia tentu tahu seberapa kuat keluarga Hasara. Keluarga Mak memang tidak bisa bersaing dengan keluarga Hasara. Jika tidak, dia juga tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke keluarga Hasara. Kalau keluarga Mak tidak bisa, bagaimana kalau digabungkan dengan keluarga Simon? Bisakah kami menghancurkan keluarga Hasara? Hampir pada detik yang sama, terlihat jelas. Dari kejauhan, puluhan mobil mewah melaju menuju halaman keluarga Hasara. Meskipun ada yang menghalang, mereka memaksa untuk masuk. Di dalam mobil kedua, kepala keluarga Simon, Harry turun dari mobil. Dia mengambil langkah besar. Dia datang dengan membawa lebih dari 100 petarung. Dia bahkan lebih kejam dari Haley. Setelah memasuki gerbang, dia menghadap Ivan. Dan langsung berlutut dengan satu lutut. Harry, kepala keluarga Simon serta seluruh petinggi keluarga, salam untuk Tuan Muda. Bab 303, masih tidak mau pergi? Bu! Harry berlutut dengan keras. Dia menunjukkan ketulusan, rasa hormat, dan pandangan yang jernih. Orang yang paling setia pada Ivan di seluruh dunia. Tentu saja, diperoleh oleh dirinya. Karena, ada pengarah jiwa yang ditanam oleh Ivan di tubuhnya. Dia bisa mati dengan mudah di tangan Ivan. Dan, dengan adanya Ivan, akhir-akhir ini, dia dan keluarga Mak telah bekerja sama. Mereka memperluas wilayah dan kekayaan mereka. Posisinya sebagai kepala keluarga juga telah sepenuhnya terjamin. Salam untuk Tuan Muda! Di belakang Harry, semua orang memberi hormat pada saat bersamaan. Orang-orang ini sangat kuat dan momentum mereka setara dengan keluarga Hasara. 6 keluarga bangsawan di Giant meliputi Don, Parker, Walker, Simon, Hasara, dan Mak. Di antara mereka, keluarga Mak adalah yang terlemah. Sedangkan keluarga Hasara dan keluarga Simon setara. Pada saat ini, keluarga Simon dan keluarga Hasara berdiri bersama untuk melindungi Ivan. Chris tercengang. David juga sangat terkejut. Tidak heran. Tidak heran jika Ivan berani begitu sombong dan melenyapkan Stefan. Dengan pasukan seperti itu, siapapun juga berani menjadi liar. Yang terpenting adalah, sepertinya, kedua keluarga ini sangat menghormatinya. Ini jelas adalah sesuatu yang sangat langka. 2 keluarga bangsawan besar menghormati seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, Ingrid memandang Ivan seolah-olah dia sedang melihat seorang raja. Dari tatapannya, selain kaget dan tidak menyangka, sisanya penuh dengan kekaguman. Kejutan dan rasa tidak sangka itu dengan cepat berubah menjadi cinta. Seorang wanita memuja seorang pria. Berarti wanita itu telah jatuh cinta pada pria itu. Menghadapi pria seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mencintai? Pandangan Alina benar-benar bagus. Gumam Ingrid di dalam hatinya. Meskipun dari dulu dia sudah berpikir bahwa Ivan baik, Ivan masih sedikit berbeda dari pria yang dia impikan. Hari ini, Ivan benar-benar menaklukkan hatinya. Hahaha, hahaha. Dalam pengadilan, tawa aneh Yosua terdengar. Kedua keluarga bangsawan besar telah bekerja sama untuk melindungi boneka kecil ini. Sayangnya, kalian telah meremehkan tekadku untuk membunuhnya. Bagaimana dengan 2 keluarga bangsawan besar? Bisakah pengaruh keluarga bangsawan terhadap dunia memengaruhiku? Ayo, aku ingin lihat apa kalian dapat menghalangiku hari ini. Bu! Kekuatan internal Yosua melonjak liar dan kekuatannya yang kuat sudah tersebar ke segala arah bahkan walau dia tidak bergerak. Niat membunuhnya hampir terwujud. Semua orang merasakan ketakutan dan keterkejutan. Saat ini, Chris tidak berani berbicara lagi. Dia tidak berani membantu Yosua lagi. Ya, pertempuran antara keluarga bangsawan memang sangat sulit untuk memengaruhi Yosua. Bahkan jika itu bisa memengaruhinya, juga akan sangat kecil. Akan tetapi, dampaknya bagi keluarga Hasara akan sangat besar. Apabila kedua keluarga itu bersama-sama menginjak keluarga Hasara akan segera mundur. Bahkan aset, kekuasaan, ataupun jatuh dari kategori keluarga bangsawan juga mungkin terjadi. Sebagai anak keluarga, secara alami, mereka akan lebih mementingkan kepentingan keluarga. Akan tetapi, Yosua tidak peduli. Dia bahkan tidak menyadari bahwa orang-orang dari keluarga Hasara sudah mulai mundur. Karena dari awal, memang tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia perlu bantuan keluarga Hasara. Dia sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Dia adalah seorang master tingkat keempat. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh semua orang yang ada di sana. Pada saat ini, dia sudah mengeluarkan tekad dan niat membunuhnya. Dia selangkah demi selangkah mendekat. Harry dan Haley jelas merasakan tekanan Yosua. Jika benar-benar bertempur, mereka pasti kalah. Inilah perbedaan kekuatan.
Orang seperti Yoshua dapat mengalahkan 100 atau bahkan 1000 petarung tingkat dewa perang. Bahkan jika 10 tingkat master melawan bersama, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Mereka bahkan tidak memiliki 10 tingkat master di sini. Hanya ada Heli dan 3 orang lainnya dari keluarga Hasara. Selain itu, mereka berada di tingkat yang relatif rendah. Mereka sama sekali tidak cukup untuk melawan Yoshua. Antar Tuan Muda dan Nona Hasara pulang. Akan tetapi, Heli tidak mundur. Jantungnya berdebar dan dia memerintahkan semua orang untuk menghalangi Ivan dan Ingrid. Begitu juga Harry. Kedua kepala keluarga itu berdiri di depan. Pertempuran yang sangat besar. 3 keluarga bangsawan berkumpul bersama. Kenapa? Apa kalian ingin menjungkir balikan Jayan? Yoshua, kamu masih seperti sebelumnya. Kamu ingin membunuh lebih dari 200 keluarga bangsawan hanya karena tidak senang? Bisakah kamu menanggung akibat dari kejadian ini? Suara yang berat tiba-tiba terdengar dari luar gerbang. Segera setelah itu, tidak tahu sejak kapan, muncul 2 orang di depan pintu. Benar, hanya 2 orang. Berbeda dengan keriuhan keluarga Simon dan keluarga Mac, 2 orang di depan pintu itu tidak memiliki keunggulan dalam kuantitas. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit. Dia terlihat anggun, tapi momentumnya penuh dengan rasa kagum. Dia penuh percaya diri dengan kata dan perbuatannya. Sedangkan wanita itu masih sangat muda. Berusia sekitar 20 tahunan. Tanpa terlalu banyak pengenalan, Ivan dan Ingrid mengenali mereka berdua. Alina. Akhirnya dia datang. Saat melihat Alina, hati Ingrid akhirnya menjadi lega. Selama Alina muncul, Ivan, Ingrid, dan Ibu Ingrid akan terselamatkan. Begitu Alina melaporkan identitasnya. Keluarga Hasara atau keluarga Mac, tidak akan ada yang berani menyerang orang-orang keluarga Barnes. Tanpa dirinya, Raja Kota Jayan tetaplah Raja Kota Jayan. Hidup Raja Kota Jayan. Dengan kekuatan absolut. Siapa yang berani menyinggungnya? Yohan? Yoshua mengenalinya. Terlihat jelas. Saat dia melihat Yohan, kesombongan dan kepercayaan yang dia tunjukkan sebelumnya, tiba-tiba lenyap. Bahkan, dia tidak bisa menahan dirinya untuk mundur 2 langkah, seperti tikus yang melihat kucing. Ketakutan benar-benar tertulis di wajahnya. Ada juga orang yang mengenali Alina. Namun, tidak banyak orang yang tahu identitas aslinya. Karena, dia sudah lama tidak menghadiri acara sebagai putri Raja Kota Jayan. Alasan mengapa orang-orang mengenalnya adalah karena dia bisa dilihat di banyak acara besar. Banyak yang menduga bahwa dia memiliki identitas khusus. Oleh karena itu, dia juga mendapatkan sedikit perhatian. Namun, tidak banyak. Walau begitu, tidak berarti bahwa tidak ada yang kenal dengannya. Orang-orang setingkat Chris, Haley, dan tetua di keluarga Simon langsung mengenalinya. Semuanya terkejut. Putri kecil Raja Kota Jayan benar-benar datang. Dia juga membawa Yohan. Harus diketahui, Yohan adalah tamu kehormatan Raja Kota Jayan. Dengan adanya dia di sini, Guagui, Raja Kota Jayan pun akan bersikap sopan. Meskipun tidak ada yang tahu identitas aslinya. Juga, tidak ada yang perlu tahu. Karena dia saja sudah cukup untuk membuktikan betapa hebat dirinya. Yoshua, sepertinya kamu masih mengingatku. Yohan masuk ke keluarga Hasara selangkah demi selangkah. Dia duduk di puncak keluarga Hasara, di atas kursi utama. Dia menyandar dan menatap Yoshua. Karena kamu masih ingat, apa kamu tidak mau keluar? Bab 304, Kabut dan Mimpi Buruk dalam Kehidupan. Yohan duduk di kursi utama. 1 detik sebelumnya, dia masih berbicara dengan tenang. Namun pada detik berikutnya, dia meraung. Masih tidak mau keluar? 4 kata itu sangat mendominasi. Hampir tidak ada fakta untuk dibicarakan. Pada saat dia meraung, tekanan menakutkan hanya bisa dirasakan oleh Yoshua dan menyelimuti Yoshua. Seketika, bam! Yoshua entah kenapa terlempar ke lantai. Wajahnya sangat pucat dan tatapannya ketakutan. Dia merasa enggan. Yohan adalah musuh bebuyutannya. Tidak, bukan kecepatan. Tidak akurat untuk mengatakan seperti itu. Yohan adalah kabut dalam hidupnya. 10 tahun yang lalu, ketika dia membual bahwa dia sangat berbakat dan tak terkalahkan, secara tidak sengaja dia menyinggung Yohan. Dia hanya pernah bertarung sekali dengan Yohan. Saat itu, Yohan hanya meninjunya sekali dan menghancurkannya. Dia tidak pernah pulih setelah itu. Jika bukan karena dorongan dari putranya, Stefan, dia tidak akan pernah bisa selamat lagi. 3 tahun lalu, dia bertemu Yohan lagi. Yohan hanya meliriknya dari jauh. Namun, dia merasa seolah-olah telah ditatap oleh malaikat maut dan merasakan tekanan yang kuat. Pada saat itu,
Master sekta mereka sebelumnya, Zion Heeman juga ada di sana. Dia ingin mencoba membantu Yoshua untuk balas dendam. Sayangnya, dia langsung terbunuh. Setelah bertahun-tahun, dua pertarungan itu masih jelas di benak Yoshua. Dapat dikatakan bahwa Yohan adalah mimpi buruk baginya. Dia beberapa kali memimpikan Yohan dan langsung terbangun ketakutan. Pada saat ini, dalam hatinya, Yoshua tidak berpikir untuk balas dendam atau bertarung lagi. Menghadapi sikap mendominasi Yohan, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak berani marah. Dia hanya ingin cepat-cepat pergi dari sini. Aku akan pergi sekarang. Yoshua menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Apa yang bisa dia lakukan walaupun dia enggan? Lalu bagaimana dengan anaknya yang meninggal? Di depan kekuatan absolut, dia hanya bisa menerima, menahan, dan membungkuk. Dia berdiri dengan susah payah. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Jika bukan karena tekanan yang ada, dia bahkan ingin langsung berlari. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia khawatir itu akan membuat Yohan tidak puas. Jadi, dia hanya bisa keluar secepat yang dia bisa. Sedangkan Yohan sangat santai. Dia bahkan tidak melihat Yoshua. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan David untuk menuangkan teh untuknya. David tidak berani menolak. Alina memperhatikan dan mengacungkan jempol pada Yohan. Kemudian, dia melewati kerumunan untuk menemui Ingrid. Ketika dia melihat luka Ingrid, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Baru saja dia mau bicara. Ivan yang dari tadi hanya diam di sampingnya, tiba-tiba berkata, "Yoshua, hari ini adalah pembalasan dendam antara aku dan kamu. Apa aku sudah membiarkanmu pergi?" Ingrid terluka sangat parah. Jika Ivan tidak muncul tepat waktu, Ingrid mungkin sudah mati. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Ivan akan membiarkan Yoshua pergi begitu saja? Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Orang-orang yang menghalangi di depannya, memberi jalan untuknya. Harry dan Haley terdiam. Tuan muda, apa yang ingin dia lakukan? Jelas-jelas sudah lolos dari masalah. Kenapa dia masih mencari masalah? Yoshua yang baru saja berjalan beberapa langkah, juga terdiam dan amarahnya melonjak. Sialan. Ivan, sialan. Kenapa Ivan menyuruhnya berhenti? Dia tidak ingin menghadapi Yohan. Namun, dia tidak berani tidak berhenti. Karena, Yohan jelas berada di sisi Ivan. Yoshua sangat takut. Dia takut jika Ivan akan menyuruh Yohan membunuhnya. Dia tidak paham bagaimana Ivan bisa memiliki begitu banyak orang kuat sebagai penyokong. Kali ini, dia benar-benar bertemu dengan lawan yang salah dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Yohan yang duduk di kursi utama, juga sedikit penasaran dan mencicipi teh. Teh ini memang tidak seenak kopi. David, bawakan kopi terbaik keluargamu. Apa kamu tidak tahu bahwa keluarga Kristen lebih suka minum kopi? Baik, baik, baik. David buru-buru memerintahkan seseorang untuk mengambil kopi. Sementara itu, Yohan memandang Ivan lagi dan berkata dengan penuh minat. Aku berjanji pada Alina untuk menyelamatkanmu, tapi aku tidak menjanjikan hal lain. Ivan berjalan keluar dari kerumunan selangkah demi selangkah. Dia sampai di tengah pengadilan. Dia melirik Yohan. Kemudian, dengan senyum tipis. Aku memang cukup tersentuh karena kamu bisa datang bersama Alina, tapi dari awal aku tidak pernah memintamu untuk menyelamatkanku. Aku juga tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Begitu kata-kata ini terdengar, semua penonton gempar. Ivan benar-benar gila. Berani-beraninya dia berbicara dengan Yohan seperti itu. Tidakkah dia lihat, orang setingkat Yoshua saja, hanya bisa mengakui kekalahan? Apakah Ivan tidak takut menyinggung Yohan ketika dia berbicara seperti ini? Namun, yang lebih menggemparkan ada di belakang. Pada saat yang sama, Ivan melihat ke belakang. Dia menatap Yoshua dan berkata, "Kamu telah melukai wanitaku. Kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Aku ingin menantangmu dengan nyawa." Yoshua mengangkat alisnya. Raut wajahnya memerah. Dia merasa seperti sedang dipermalukan. Apakah siapapun bisa menantangnya sekarang? Dia sangat marah, tapi dia tidak berani bergerak ataupun menerima tantangan. Dia menatap Yohan. Jika Yohan tidak setuju, dia tidak berani mengangguk. Namun, dia berharap Yohan setuju. Karena pada saat itulah, dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam putranya. Alina sedikit cemas. Ivan terlalu impulsif. Bagaimanapun Yoshua adalah seorang master. Dia adalah yang paling kuat di antara yang kuat dan dia juga telah berkultivasi keras selama beberapa dekade. Sedangkan Ivan, dia baru berusia kurang dari 20 tahun. Meskipun agak aneh, identitas dan latar belakangnya terlalu lemah. Dia tetap saja orang dari pedesaan. Dia tidak memiliki latar belakang maupun sumber daya. Tidak peduli seberapa berbakat dirinya,
dia tidak mungkin melampaui Yosua. Alina memberi isyarat pada Yohan untuk tidak setuju. Namun, Yohan mengambil kopi yang diserahkan oleh David. Dia menyesap dan kemudian berkata, "Boleh, Yosua, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa membunuhnya atau menang melawannya, kamu boleh pergi. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Kalau kamu kalah, tidak ada artinya bagimu untuk hidup lagi. Aku yang akan menghabisimu." "Baik." Yosua sangat bersemangat sehingga jantungnya berdetak dengan cepat. Dia tidak bisa menahan tawanya. Awalnya, dia pikir, dengan adanya Yohan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk balas dendam lagi. Dia akan terus hidup dalam kesedihan. Namun tanpa diduga, rupanya ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Pada saat seperti ini, Ivan malah keluar dan mencari mati sendiri. Yosua tertawa liar di dalam hatinya. Kegembiraan itu sulit untuk disembunyikan. Harry dan Haley semuanya mengerutkan kening mereka. Apakah Tuan Muda sudah gila? Menantang Yosua? Sial. Belum pernah ada orang seperti dia. Ivan benar-benar terlalu sombong. Ingrid dan Alina juga mengerutkan kening dan ingin menghentikan Ivan. Namun, Yohan sudah menyetujui tantangan di antara Ivan dan Yosua. Dengan adanya Yohan di sini, segalanya tidak dapat dibatalkan. Bahkan Alina yang merupakan putri Raja Kota Jayan, juga tidak bisa melakukannya. Bab 305, tidak semua dapat mengendalikan dan memerintahkan bermarga Kristen. Tidak semua orang dapat mengendalikan dan memerintahkan pria bermarga Kristen itu. Begitu juga Gregory. Mulailah. Yohan duduk di posisi atas. Dia menyesap kopi dengan santai, seperti sedang menonton drama. Saat suaranya terdengar, Yosua tidak bisa lagi menunggu dan langsung bergegas. Kali ini, tidak ada lagi yang mengganggu atau menghentikannya. Dia mengangkat tangannya dan tidak jauh dari sana, sebuah pedang muncul di tangannya. Klang! 7 kaki keluar dari sarungnya. Tubuh pedang itu berwarna merah, setipis sayap jangkrik, dan secerdas ular. Ia tersingkap di udara dan mengeluarkan desisan haus darah. Cahaya dingin berdesir secara terus-menerus, seolah ingin mengoyak ruang. Banyak orang merasa berada di ambang kematian saat ini. Pedang ini jelas bukan pedang biasa. Chris, Haley, dan petarung lainnya merasa ketakutan dan dingin. Dengan pedang ini, kekuatan Yosua 2 kali lipat lebih kuat dari biasanya. Bahkan tatapan Yohan juga bersinar saat ini. Pedang itu tidak biasa. Sepertinya itu pedang spiritual. Dia tidak menyangka bahwa Yosua memiliki harta seperti itu. Dengan pedang itu, Ivan akan mati. Ya, setidaknya dalam pandangan Yohan, Ivan akan mati. Namun, dia tidak ikut campur. Mati saja. Orang yang sombong harus memiliki modal atas kesombongannya. Jika tanpa modal, itu bodoh dan ada harga yang harus dibayar. Sangat normal. Dia tidak memiliki hubungan dengan Ivan, jadi dia tidak peduli dengan hidup atau mati Ivan. Satu serangan dikeluarkan. Ngung! Tubuh pedang bergetar dalam kehampaan. Ilusi seolah-olah memiliki jiwa. Pedang itu sangat cepat, hingga semua orang kecuali Yohan tidak dapat melihat lintasan operasi pedang itu. Tidak sampai 1/10 detik, pedang itu sudah mendekat. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, jaraknya hanya kurang dari 1 sentimeter dari leher Ivan. Ivan, hati-hati! Ingrid berteriak terburu-buru dan hendak bergegas menuju ke tempat Ivan sambil menahan luka-lukanya. Wajah Haley dan Harry menjadi pucat pasi, mereka membatu dan membeku. Bisakah Ivan menghindari? Ivan jelas tidak bisa menghindar lagi. Jika dia bisa menghindar, dia pasti sudah melakukannya dari tadi. Dia tidak akan tertegun di tempatnya. Jelas, dia belum sadar. Wah! Detik berikutnya, pedang itu benar-benar bersentuhan dengan leher Ivan. Haha, Ivan, matilah! Yosua menggunakan pedang spiritual di tangannya untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia langsung menyerang untuk memenggal kepala Ivan. Ngung! Pedang mendesis dan bekas serangan berserakan. Di sekitarnya, banyak pakaian orang yang sudah terkoyak dan banyak barang yang sudah terbelah menjadi 2. Bahkan Haley, yang dekat, juga terluka dan keluar darah. Dan ini hanya kekuatan yang tersisa. Sangat mengerikan. Sebagai target utama, bagaimana mungkin Ivan tidak mati? Yosua tercengang. Karena Ivan masih hidup. Tidak hanya masih hidup, dia baik-baik saja. Dia tidak terbunuh sebagaimana ekspektasi Yosua. Satu-satunya perbedaan adalah adanya tambahan bekas serangan pedang di lehernya. Bekas serangan yang sangat tipis. Seolah-olah dia tidak sengaja memotong tangannya saat mengasah pensil, sedikit memerah dan mengeluarkan setetes darah. Itu saja? Ivan mengangkat tangannya dan menyeka darah di lehernya.
Tatapannya dingin dan tenang. Dalam ketenangannya, tertuang niat membunuh yang tak ada habisnya. Apa serangan kekuatan penuhmu hanya untuk membuatku mengeluarkan setetes darah? Sambil berbicara, dia maju selangkah. Yoshua tanpa sadar mundur selangkah. Hatinya sudah benar-benar diselimuti rasa kaget dan kengerian. Dia menggunakan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan pedang spiritualnya. Pedang spiritual yang bisa menggandakan kekuatannya, hanya membuat Ivan menumpahkan setetes darah. Ivan, apakah dia masih manusia? Hasil seperti itu sangat tidak terduga dan sulit diterima. Sementara itu, ini berarti Ivan lebih kuat dari Yoshua. Dia tidak hanya lebih kuat dari Yoshua, tapi lebih kuat 1, 10, bahkan 100 kali lipat. Di sekitar, semuanya tertegun. Tidak ada yang menyangka bahwa Ivan akan bertahan. Harry, Alina, Ingrid, dan semuanya tidak menyangka. Bahkan Johan pun mengira Ivan akan mati. Bagaimanapun, dalam persepsinya, dia merasakan kekuatan Ivan hanya berada di tingkat master. Namun, faktanya, Ivan masih berdiri dan hidup. Dia juga membuat Yoshua mundur dan ketakutan. Ivan, sepertinya, menarik. Dengan kekuatan seperti ini, kamu masih ingin membalaskan dendam anakmu dan menyakiti wanitaku? Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Sambil berbicara, Ivan maju selangkah lagi. Yoshua mundur selangkah lagi. Senyum muncul di bibir Ivan. Dia bertanya dengan tenang dan lembut. Katakan saja, bagaimana kamu ingin mati? Aku. Di mata Yoshua, senyum Ivan seperti iblis di dunia bawah. Sekarang, dia sudah bisa memastikan bahwa Ivan tidak selemah yang dia bayangkan. Ivan bukan sampah yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Jika tidak, Ivan pasti sudah mati. Yoshua tidak punya jalan keluar lain, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Bunuh! Dalam sekejap, dia bergerak lagi. Di matanya, niat membunuh mengalir dan dia sangat ganas. Dia benar-benar melepaskan pertahanannya. Dia akan berjuang sampai mati. Dalam situasi putus asa, potensinya diaktifkan. Tubuhnya seperti kuda yang berlari kencang dan mengaum tanpa henti. Semua kekuatannya mengalir ke lengannya dalam sekejap dan kemudian mengalir ke pedang di tangannya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya pada kesempatan antara hidup dan mati ini. Peningkatan ini benar-benar menakutkan. Kekuatan besar terkumpul pada pedang spiritual. Tubuh pedang itu terlihat aneh saat ini dan memancarkan cahaya merah. Tampak seperti kembali bangkit dan memiliki kebijaksanaan spiritual. Ia seperti akan segera menyerang dan membunuh Ivan. Ia akan meminum darah dan menerobos udara seperti naga merah. Benar-benar serangan yang menakutkan. Itu terlalu cepat dan ganas, jauh lebih kuat dari serangan pertama. Johan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang lemah seperti Yoshua bisa meledak pada saat kritis. Itu benar-benar keberuntungan besar. Jika begini, benar-benar tidak pasti siapa yang akan mati. Harry, Chris, dan para petarung sangat iri. Terobosan semacam ini adalah terobosan paling berguna dan juga wabah terkuat. Pada dasarnya setara dengan menerobos semacam belenggu genetik. Jika bisa bertahan hidup, jalan ke depannya pasti akan berkembang dengan pesat. Ivan kembali berada dalam bahaya. Pada saat ini juga, Ivan tiba-tiba bergerak. Kali ini, dia tidak menunggu. Dia tidak akan membiarkan pedang itu mengenainya lagi. Dia tersenyum dingin dan ganas. Dia mengulurkan tangan untuk mengadang pedang itu. Sepertinya dia ingin mengandalkan tangannya untuk menghentikan pedang yang sedang menerobos dan meledak itu. Tidak, bukan sepertinya. Jarak tangan dan pedang semakin dekat. Tidak ada yang muncul di tangan Ivan. Dia ingin mengadang pedang dengan tangan kosong. Bab 306, begitu sederhana dan mendominasi. Harry, David, Chris, dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah Ivan sangat suka bermain dengan yang seru-seru? Pertama, dia hanya berdiri diam, membiarkan Yoshua melukainya, tapi hanya mengeluarkan setetes darah. Lupakan saja. Bagaimanapun, dia belum mati. Sekarang, dia malah ingin mengadang pedang dengan tangan kosong. Selain itu, dia melakukan ini di saat Yoshua sedang berada di ambang hidup dan mati serta sedang menerobos batas. Anak kecil ini terlalu sombong. Johan mengerutkan kening. Harus diketahui bahwa terobosan di ambang kematian dapat membuat kekuatan Yoshua meningkat setidaknya 10 kali lipat. Ditambah dengan pedang spiritual di tangannya, serangan ini sudah cukup kuat. Paling tidak, menurut Johan, Ivan sangat sombong jika ingin mengadang dengan tangan kosong. Kemungkinan besar Ivan akan terbunuh. Namun, matanya tiba-tiba mengembun. Namun yang dia lihat, tangan Ivan bersentuhan dengan pedang Yoshua. Pada detik yang sama. Ban?
Di hadapan Johan, Alina, Chris, Harry, dan banyak petarung lainnya, Ivan mengadang pedang yang bersinar dengan cahaya merah yang aneh itu. Dan, saat terdengar ledakan, pedang itu patah di bagian tengah. Joshua ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya kacau, seolah-olah dia telah melihat teror besar. Harry, dan lebih dari 200 petarung lainnya bahkan lebih terkejut dan tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tubuh mereka mati rasa seperti ada arus listrik yang mengalir. Wajah mereka memerah. Mereka sama sekali tidak paham akan pemandangan ini. Harus diketahui, serangan Joshua sudah cukup untuk membelah pelat besi setebal 1 meter menjadi 2. Akan tetapi, itu tidak melukai tangan Ivan. Malahan pedangnya yang patah. Siapa yang bisa mengerti? Bahkan ahli seperti Johan juga menatapnya dalam waktu yang lama. Dia bukannya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Di dalam buku keluarga, banyak leluhur yang juga pernah melakukan hal serupa. Dia juga pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia juga mampu mengadang serangan ini seperti Ivan. Namun masalahnya, orang itu adalah Ivan, bukan dirinya. Apa identitasnya? Dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Raja Kota Giant. Apa identitas Ivan? Dia hanyalah seorang pria dari pedesaan yang tidak memiliki dasar dan latar belakang. Bahkan kelihatannya kekuatannya paling tinggi berada di tingkat master. Sialan. Seperti sedang melihat telur menyentuh batu dan batu yang terpecah menjadi berkeping-keping. Aneh jika tidak terkejut. Ivan selalu tenang pada saat bertarung. Alasan mengapa dia berdiri dan membiarkan Joshua memenggalnya dan mengadang pedang dengan tangan kosong adalah untuk menguji kemampuannya. Bagaimanapun, dia baru saja menyerap porselen ginseng. Ranah dan kekuatannya telah meningkat. Semua aspek meridian serta fisiknya juga telah meningkat pesat. Jika ditegaskan, petarung dan kultivator, meskipun esensinya yang sama, tetapi sangat berbeda. Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan. Jika bersikeras ingin dibandingkan, seolah-olah orang-orang ini melakukan kultivasi keberanian, sedangkan dirinya melakukan kultivasi keabadian. Bisakah seorang yang melakukan kultivasi keberanian dibandingkan dengan seorang yang melakukan kultivasi keabadian? Itu bukanlah konsep yang sama. Situasi saat ini hanyalah hal kecil dan tidak signifikan. Akan tetapi, sebenarnya, Joshua memang kuat dan pedang di tangannya juga sangat hebat. Jika diganti dengan orang lain yang sedikit lebih lemah, dia pasti sudah mati saat ini. Jika diganti dengan pedang yang sedikit lebih buruk, itu pasti juga sudah hancur. Namun sekarang, Joshua masih hidup dan pedang itu hanya patah menjadi 2 bagian. Karena kamu suka menggunakan pedang, maka akan kugunakan pedang ini untuk membunuhmu. Ivan memegang pedang yang setengah patah dan menyerang cepat. Joshua masih terkejut dan belum tersadar. Dia merasakan kesejukan melewati kepalanya dan pupilnya tiba-tiba membesar. Ledakan kematian langsung menyelimutinya dan nyawanya dengan cepat menghilang. Bagaimanapun orang yang kuat tetap saja orang yang kuat. Dia masih belum mati. Pedang itu sudah mengenainya, tapi dia masih setengah hidup. Kamu sudah menyiksa wanitaku. Bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu mati begitu saja? Ivan sepertinya sudah menduga bahwa Joshua tidak akan mati. Sambil menyeringai, dia meraih ujung pedang dan menebas secara tiba-tiba. Klang! Pedang spiritual langsung menebas Joshua. Hanya 5 detik. Darah muncul dari tubuhnya. Setelah setengah napas. Boom! Darah terus mengalir dan Joshua terbunuh. Dalam kejadian ini, Joshua dapat dengan jelas merasakan bahwa Ivan menggunakan energi spiritual untuk melindungi nyawanya serta beberapa sel saraf dan meridian utamanya. Ivan melakukan ini agar Joshua dapat melihat cara dirinya mati secara perlahan. Adegan itu terlalu menakutkan. Darah menodai seluruh pengadilan. Namun, tidak ada setetes pun yang menyentuh Ivan. Joshua benar-benar sudah mati. Seorang master meninggal di pengadilan keluarga Hasara. Seluruh pengadilan menjadi sepi dan sunyi. Tidak ada yang menyangka akhir seperti ini sebelumnya, termasuk Johan. Juga tidak ada yang menyangka bahwa Ivan begitu kejam. Namun, ini adalah kejadian yang sangat normal. Wanitanya dicambuk oleh seseorang hingga tubuhnya penuh luka. Tidak peduli siapapun, selama memiliki kemampuan, pasti tidak akan pernah membiarkan Joshua mati dengan mudah. Dia harus membuatnya mati dengan menyakitkan. Pemikiran seperti ini mungkin tidak normal bagi orang biasa, tapi dia jelas merupakan petarung yang normal. Setelah berurusan dengan Joshua, Ivan kembali menatap David. Pada saat ini, David sudah gemetar ketakutan. Wajahnya menjadi pucat. Semua orang di keluarga Hasara tidak berani bernapas lega dalam kondisi seperti ini. Tuan Reed. Di bawah tekanan besar, David akhirnya berbicara. Tuan muda,
masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Nona Hasara yang kembali dengan sendirinya. Ketika dia kembali, di bawah amarah Yoshua, dia sudah merampas kekuasaan saya. Dia juga mengancam seluruh keluarga Hasara, kalau ada yang berani membangkang, dia akan menghancurkan semuanya. Yoshua sudah mati, jadi David bisa mengarang apapun yang dia mau. Awalnya, saya menyuruh Daisy untuk menjemput Ibu Ingrid sesuai apa yang Anda perintahkan, dan juga menyuruh Daisy untuk menghabisi Farley. Tapi, saya benar-benar tidak bisa menahan Yoshua. Tuan Reed, saya yakin Anda juga dapat melihat bahwa saya hanya orang biasa. David sangat takut. Ivan adalah orang gila. Dia bahkan berani membunuh Yoshua. Bagaimana kalau dia ingin membunuh David? Bukankah itu hanya masalah mudah? Oh! Ivan tahu bahwa kata-kata David setengah jujur dan setengah bohong, tapi dia terlalu malas untuk meminta penjelasannya. Sekarang, aku hanya akan memberimu satu jalan keluar. Kalau kamu melaksanakannya, kamu bisa hidup. Kalau kamu tidak mau, kamu akan mati. David menjawab. Apa itu, Tuan Muda? Mulai hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi kepala keluarga Hasara. Ingrid akan mengambil alih posisi kepala keluarga Hasara dan keluarga Hasara akan dikendalikan oleh Ingrid. Ivan mengatakan dengan tenang dan acuh tak acuh. Siapapun yang tidak patuh, menentang, atau menolak, boleh berdiri sekarang. Kemudian, menerima kematian. Ivan tidak sedang mendiskusikan atau bernegosiasi, tapi dia sedang memberitahu, memerintahkan, dan mengancam. Siapa yang berani tidak menurut, maka akan mati. Begitu sederhana dan mendominasi. Bab 307, melawannya. Yohan juga terkejut melihat Ivan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengancam keluarga bangsawan seperti ini. Benar juga. Sekarang, Ivan memang memiliki kemampuan itu. Keluarga Matt dan keluarga Simon adalah anak buahnya. Sedangkan penjaga, guru penjaga, serta ayah keluarga Hasara, semua mati di tangannya. Sekarang, dia memiliki modal untuk bersikap sombong. Yohan malah jadi sedikit mengagumi Ivan. Tatapannya berubah dan dia juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Intinya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya meminum kopinya dengan tenang dan menjadi penonton. Keluarga Hasara hanya diam. Dari atas hingga bawah, semuanya hening. David, Chris, master yang tersisa di keluarga Hasara, serta 12 dewa perang tingkat ke-9, semuanya tidak bisa berkata-kata. Tidak pernah ada kejadian di mana orang luar yang memutuskan posisi kepala keluarga di keluarga Hasara. Bahkan jika Ivan sangat kuat, mereka hanya bisa diam dan tidak berani dengan mudah menyetujui. Karena yang menjanjikan akan menjadi pendosa abadi di keluarga Hasara. Sampai saat Ivan membungkuk dan mengambil pedang dari genangan darah. Aku setuju. David sangat takut sampai dirinya hampir berlutut. Dia memegang pada dinding secara terpaksa. David memang tidak cocok duduk di posisi kepala keluarga. Aku hampir membawa keluarga Hasara menuju kepunahan karena dendam pribadi. David mundur dari jabatan kepala keluarga Hasara mulai hari ini. Chris, keluarkan perintah internal keluarga. Chris terdiam. Pada akhirnya, dia mengangguk. Tidak peduli apakah itu David atau Chris, mereka sudah melihat bahwa Ivan sudah tidak sabar. Dia sudah mengambil pedang yang patah dan memapah Ingrid. Mereka berjalan mendekat ke posisi kepala keluarga selangkah demi selangkah. Jika ditunda, pasti akan ada yang dibunuh lagi. Jika mereka tidak berdiri sebagai lawan Ivan, atau jika Ivan tidak memiliki keluarga Matt dan keluarga Simon yang mendukungnya, mungkin dengan pengaruh keluarga Hasara, masih ada jejak ruang untuk bermanuver dalam hal ini. Namun sekarang, jika mereka menunda lagi, mereka hanya sedang menunggu kematian. Sekarang, David juga sudah mengambil inisiatif untuk mundur dari jabatannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu akan lebih baik. Segera, Chris memerintahkan seseorang untuk membawakan komputer dan menyusun perintah keluarga. Dia mencetak satu demi satu dokumen. David menandatangani, cap menggunakan stempel dan jari. 12 dewa perang tingkat ke-9 keluarga Hasara juga menandatangani. Dibutuhkan waktu yang lumayan lama. Selama proses berjalan, Ivan tidak terburu-buru. Hal semacam ini juga tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Dia membantu Ingrid berjalan ke posisi kepala keluarga dan menatap Yohan. Yohan masih meminum kopinya. Dia terlihat canggung. Namun, dia tidak berdiri dari tempat yang didudukinya. Berdirilah, ini bukan tempat dudukmu. Ivan tidak bisa berkata-kata. Mengapa orang ini begitu tidak tahu diri? Yohan terdiam. Sialan. Pemuda ini benar-benar melakukan hal tanpa ragu-ragu. Berani-beraninya dia menyuruh Yohan bangkit dari tempat yang Yohan duduki. Oke, aku akan pergi. Yohan meneguk kopinya. Meskipun dia agak kesal, dia tidak marah dan bangkit dari posisinya. Ingrid adalah teman Alina.
Dia masih harus memberikan harga diri ini. Ingrid, duduklah. Ivan meminta Ingrid untuk duduk dan dia berdiri di samping Ingrid. 1 jam kemudian, semua prosedur sudah selesai. Semua orang dari keluarga Hasara gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga itu akan tiba-tiba berpindah tangan. Apalagi kepala keluarga baru berasal dari generasi termuda, yang juga merupakan putri dari lawan David yang baru saja meninggal. Tidak peduli seberapa terkejut dan gempar keluarga Hasara, ini adalah keputusan mutlak. Masalah para petinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka khawatirkan. Di kamar Ingrid, Ivan menyuruh seseorang untuk membelikan beberapa ramuan obat dan dia sedang berusaha menyembuhkan luka-luka Ingrid. Lukanya terlalu parah. Joshua memang tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Darah mengalir dari bekas cambukan itu. Luka yang paling serius, bahkan hampir tampak tulangnya. Ivan mencampur dan meracik obat-obatan tradisional dengan obat-obatan modern dan menghasilkan obat-obatan spesifik baru untuk membantu Ingrid mengobati luka-lukanya. Lepaskan! Ivan melepaskan gaun Ingrid dan hanya menyisakan pakaian dalam. Dengan hati-hati, dia mengolesi obat pada luka. Luka-luka ini terlalu serius. Bahkan jika Ivan yang mengobati, masih dibutuhkan waktu 3 hingga 5 hari untuk pulih. Kamar itu dipenuhi dengan aroma wewangian. Wajah Ingrid memerah. Jarak antara dirinya dan Ivan terlalu dekat. Mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan suhu satu sama lain. Suasana terasa aneh saat hanya ada seorang pria dan seorang wanita di ruangan yang sama. Ivan tidak terlalu memikirkan karena dia bertekad untuk menyembuhkan Ingrid. Namun, Ingrid sudah berfantasi. Pipi, leher, dan telinganya sudah memerah. Dadanya naik turun. Sepasang gunung tampak dapat melepaskan diri dan melompat ke wajah Ivan kapan saja. Tidak peduli seberapa tenang Ivan, dia kebetulan melihat pemandangan ini. Dia juga terganggu dan sulit dikendalikan. Saat mengolesi obat, keduanya menjadi semakin dekat. Ingrid segera masuk ke pelukan Ivan. Suara terdengar dari dalam ruangan. Saat senja, matahari yang akan terbenam, menyinari melalui jendela menuju otot Ivan. Itu membuatnya terlihat lebih menarik dan memesona. Semuanya telah berakhir. Ingrid sudah tidur. Ivan bangkit dan keluar dengan pelan. Dia mengambil ponselnya dan melihat beberapa pesan dari Ellen. Keluarga kakeknya sedang menunggunya kembali untuk makan malam dan memintanya untuk segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Selain itu, juga ada beberapa panggilan tak terjawab, termasuk dari Ingrid, Mabel, dan Hallie. Sepertinya mereka sudah tahu nilai dari kertas jimat pelindung itu. Ivan tersenyum tidak berdaya. Meskipun dia berada di ruang pribadi, dia juga menyaksikan pelelangan. Sebelum pelelangan kertas jimat berakhir, Stanley sudah membawa keluarga itu pergi dengan tergesa-gesa. Lucu sekali saat memikirkan kejadian itu. Setelah kembali ke keluarga Malen. Benar saja. Keluarga Stanley sudah menyiapkan hidangan mewah. Yanti berubah dari yang semula menghina dirinya dan para generasi muda juga menunjukkan rasa kasih sayang. Mereka seperti ingin bertanya pada Ivan apakah dia masih memiliki kertas jimat. Ivan tentu tidak akan mengambilnya lagi. Setidaknya, tidak untuk sekarang. Setelah makan, Travis dan Mabel merasa sangat bangga. Mereka memuji Ivan dengan segala macam cara, mengatakan betapa hebat dirinya. Mereka sama sekali tidak mengungkit penghinaan yang mereka lakukan dulu. Aku merasa terhormat punya cucu menantu sepertimu. Kelak, kamu dan Ellen harus lebih sering datang untuk bertemu kakek. Ini amplop merah yang kakek siapkan untukmu. Stanley sudah mabuk. Dia mengeluarkan amplop merah dan memberikannya pada Ivan. Saat pernikahanmu dengan Ellen, kami menerima undangan itu. Sayangnya, kami tidak bisa hadir. Ini adalah salahku. Ivan, jangan dipermasalahkan. Kadang-kadang orang memang tidak bisa menahan diri. Saat dia berbicara, dia melirik Yanti. Ivan langsung mengerti. Kakeknya mungkin juga tidak pergi karena halangan dari Yanti. Tentu saja, bagaimanapun, mereka tetap saja membenci Ivan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana Yanti bisa menghalangi Stanley? Hal-hal tersebut telah berlalu, Ivan juga terlalu malas untuk membahasnya lagi. Setidaknya, keluarga ini tidak sebodoh Scarlett, Travis, Valerie, Elena, dan Farley sekeluarga, yang masih ingin melawannya walau dia sudah menunjukkan kekuatannya. Bab 308, Saingan. Jika ada yang bahagia, ada juga yang sedih. Saxon dan Laura merasa sangat tidak nyaman. Mereka telah kehilangan beberapa miliar sepanjang sore. Stanley merasa geram dan bahkan merampas semua harta mereka yang berasal dari keluarga Malen. Dalam beberapa jam, mereka sudah beberapa kali lipat lebih miskin dari sebelumnya. Keadaan yang sangat berbeda antara pagi hari dan sekarang, membuat mereka merasa seperti ditampar puluhan kali. Pada saat yang sama, di keluarga Barnes. Pada saat ini, Guagui dan Johan sedang minum kopi bersama ketika Johan tiba-tiba berkata, Raja Kota Giant,
kamu harus lebih memperhatikan orang yang bernama Ivan itu. Dia sudah mengintegrasikan 3 keluarga bangsawan. Dia mungkin bisa jadi sainganmu di masa depan. Kenapa? Raja Kota Jayan bertanya dengan bingung. Kekuatan keluarga Barnes tidak bisa diremehkan. Jika hanya mengintegrasikan 3 keluarga bangsawan, mereka tetap saja tidak akan bisa menyakiti keluarga Barnes. Selain itu, apa hubungannya antara Ivan yang mengintegrasikan 3 keluarga bangsawan dengan Guagui? Karena Johan meminum kopinya dan dia mengingat. Saat masalah keluarga Hasara berakhir hari ini, dia tahu dari orang lain bahwa aku adalah tamu keluarga Barnes. Aku merasakan ada yang tidak baik darinya, atau lebih tepatnya, permusuhan. Oh! Guagui sedikit terkejut. Segera, dia teringat akan pertemuan pertamanya dengan Ivan. Saat itu, sepertinya Ivan juga bersikap acuh tak acuh pada Raja Kota Jayan. Dia memikirkan apa yang dikatakan tamu pribadinya, tapi dia tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia bertanya. Menurutmu, bagaimana Ivan? Johan berpikir sejenak dan mengucapkan satu kata. Genius. Sepertinya tidak banyak orang di Jayan yang dapat dinilai genius oleh dirimu. Tidak hanya tidak banyak di Jayan, melainkan tidak banyak di seluruh kerajaan Dragonfire. Apa dia sangat kuat? Bukan karena dia kuat dan dapat dengan mudah membunuh Master. Meskipun tidak banyak anak muda seperti dia di kerajaan Dragonfire, juga tidak sedikit. Sebagai Raja Kota Jayan, kamu tentunya mengetahui hal-hal ini. Kata Johan sambil makan. Yang membuatnya benar-benar mengerikan adalah dia bisa begitu kuat tanpa adanya latar belakang atau sumber daya. Apalagi sebelum ini, dia sangat rendah hati. Seorang pemuda dari desa dapat punya prestasi seperti ini, adalah hal mengerikan yang sebenarnya. Bagus. Guagui setuju. Itu juga menunjukkan sebuah masalah. 99% dirinya mungkin punya rahasia. Kita sama-sama tahu bahwa tidak mungkin bagi seseorang yang tidak punya sumber daya dapat memiliki kekuatan seperti ini. Johan tertawa. Kalau dia benar-benar memusuhimu, kamu bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk menyelidikinya. Selama dia adalah manusia, pasti ada masalah di dirinya. Selama ada masalah, pasti bisa diselesaikan. Haha, terima kasih sudah mengingatkanku. Guagui tersenyum sepenuh hati. Ayo, minum. Kopi yang mereka minum adalah kopi terbaik. Bisa dicium aroma kopi yang pekat. Johan memang penikmat kopi yang baik. Dia mencicipi dengan sepenuh hati setiap tegukannya. Kopi yang enak. Harusnya kamu juga tidak punya banyak kopi seperti ini, bukan? Kamu jarang-jarang datang ke sini dan kamu juga sudah bantu menyelesaikan masalah putriku. Tentu saja, aku harus mengeluarkan kopi terbaik. Haha. Karena ini kopi yang enak, bukankah sayang kalau kita hanya menikmati berdua? Panggillah saudaramu yang ada di samping untuk minum bersama. Hah? Guagui terkejut dan segera berkata. Haha, tentu saja. Chaste, karena Johan mengundangmu, ayo duduk dan minum bersama. Baiklah. Pada tempat Guagui yang kosong ini, tiba-tiba keluar satu sosok, tapi sama sekali tidak mendadak. Sepertinya, dia sudah berada di sana sedari tadi. Johan, sangat hebat. Tidak banyak orang yang dapat dengan mudah merasakan kehadiran Chaste. Minum. Setelah Johan pergi, Chaste tiba-tiba berkata. Dari berbagai tanda, dia mungkin berasal dari keluarga Reed, keturunan Joe Reed. Tentu saja, dia yang mereka maksud adalah Ivan. Seberapa besar kemungkinan itu? 90%. Oh, begitu. Sebenarnya, Guagui sangat cerdas. Dia bahkan sudah pasti 9 dari 10 bahwa Ivan adalah keturunan Joe sebelum Chaste membahasnya. Dia memegang cangkirnya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. 20 tahun. Sudah hampir 20 tahun. Apa sudah akan datang? Jangan pedulikan itu. Pada akhirnya, Guagui mengucapkan 3 kata ini dan pergi. Di kedamaian surga. Ivan membawa ayah dan ibu mertuanya kembali ke kedamaian surga. Keduanya sangat terkejut. Ivan, apa villa ini punyamu? Ivan, villa ini sangat mahal, bukan? Keluarga Malin tidak mampu tinggal di villa seperti ini. Ivan, sejak kapan kamu menjadi begitu hebat? Ivan, berapa banyak aset yang kita miliki sekarang? Ibu mertuanya, Mabel yang sangat memandang rendah dirinya, terus mengajukan pertanyaan di sepanjang jalan. Melihat villa-villa yang luas dan fasilitas pendukung di sekitarnya, dia terpesona. Jika di masa lalu, dia tidak akan berani memikirkannya sama sekali. Hali juga begitu. Dia juga sangat terkejut. Namun, dia berkata, aku sudah pernah bilang kalau kita tidak boleh meremehkan siapapun. Ivan adalah orang yang hebat. Sekarang kamu sudah percaya, kan? Ivan, kuharap kamu tidak keberatan dengan apa yang ibumu lakukan padamu sebelumnya. Terdengar permohonan dari kata-kata Hali. Ivan tersenyum. Tentu saja aku harus mengingatnya. Aku masih mengingatnya dengan sangat jelas.
Raut wajah Mabel sedikit berubah dan Holly juga terdiam. Ketika masih di kota Sisbey, ibu membawakanku tempat tidur saat aku tidur di sofa. Saat Ellen terluka, ibu khawatir aku tidak punya uang untuk berobat, jadi dia menjual semua mas kawin. Dia juga khawatir akan mengganggu kami, jadi dia kembali ke keluarganya. Bagaimana aku bisa melupakan hal-hal ini? Ivan menambahkan. Hati Holly dan Mabel yang gugup, barulah menjadi lega. Itu saja? Holly takut Ivan akan balas dendam dan bertanya. Apa ada hal lain lagi? Hei, ayah, ibu, jangan khawatir, Ivan bukan orang seperti itu. Ellen meraih tangan Ivan. Jarang sekali keluarga itu berkumpul dengan hangat dan berkeliaran di sekitar area villa. Ivan mengenalkan pada mereka area di sini. Jarang-jarang mereka bisa bersantai. Alangkah baiknya kalau ibu juga ada di sini. Ivan bergumam. Dia telah mengatur Doni untuk menjemput ibunya. Harusnya sudah dalam perjalanan. Ibunya sedang tidak sehat, jadi dia tidak tahu apakah ibunya akan mabuk kendaraan setelah perjalanan panjang. Pikiran Ivan melayang. Oh ya, sayang, ada yang ingin kukatakan. Saat kembali ke villa, di kamar, Ellen tampak kepikiran akan sesuatu. Ingrid meneleponku hari ini dan bilang bahwa dia baik-baik saja. Dia menyuruhku untuk tidak khawatir. Dia akan kembali bekerja di grup Raspen besok. Kamu juga tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku bertemu dengannya di pelelangan hari ini. Kukira ada sesuatu terjadi. Ivan mengangguk ringan. Tentu saja tidak akan terjadi apa-apa pada orang-orang grup Raspen. Juga, Ellen tiba-tiba menatap Ivan dengan serius. Sayang, kamu harus menjawabku dengan jujur dan serius. Apa? Ivan penasaran. Kamu? Ellen merenungkan kata-katanya sendiri. Apa kamu petarung? Bab 309, sesuatu terjadi. Mata jernih Ellen sangat serius. Melihat mata Ivan, dia sepertinya melihat apa yang terjadi. Ivan tersenyum dan mengaku. Faktanya, di kerajaan Dragonfire saat ini, selama seseorang sudah memasuki lingkaran tertentu, orang bisa mengetahui keberadaan petarung itu. Cepat atau lambat, Ellen pasti akan tahu semuanya dan tidak ada yang harus disembunyikan. Sayang, kamu sangat luar biasa. Ellen melompat kegirangan dan dengan senang hati masuk ke pelukan Ivan. Dasar, kalau aku tidak bertanya, berapa lama kamu akan menyembunyikannya dariku? Sebenarnya, aku tidak berniat menyembunyikannya. Aku tahu bahwa dengan kecerdasanmu, cepat atau lambat kamu pasti akan menebaknya. Ivan memeluknya. Bagaimana? Apa kamu sudah terbiasa bekerja di sini? Ya, lumayanlah. Dengan pimpinan dari Tuan Scott, dia luar biasa dalam segala aspek. Pantas saja dia bisa memulai dari nol di kota Sisbey saat itu. Ellen sangat kagum pada Hedison. Dia memang orang yang cakap. Bahkan di Giant, selama dia diberi kondisi tertentu, dia dapat mengandalkan kondisi dasar yang terbatas untuk melintasi pusat perbelanjaan dan menang dalam banyak pertempuran. Grup Raspen memenangkan sebidang tanah lagi kemarin. Tanah sebelumnya sedang dalam pengembangan saat ini. Toko utama di grup Raspen juga mulai pindah ke Giant satu demi satu. Tidak butuh waktu lama untuk semuanya pindah ke sini. Sepertiga dari daratan baru di kota Sisbey milik grup Raspen sekarang. Baguslah. Ivan mengangguk. Krisis keuangan di grup Raspen sebelumnya telah sepenuhnya diatasi dan sudah berada di jalur yang benar. Sayang, aku punya sekitar 400 triliun. Bangunkan yayasan amal dengan namamu dan sumbangkan uang itu kepada mereka yang membutuhkannya. Jika seseorang belum sukses, harus berbenah terlebih dahulu. Namun jika seseorang sudah berhasil, harus memikirkan bagaimana membawakan kebaikan. Sekarang, Ivan memiliki lebih dari 800 triliun, hanya uang tunai saja. Dia siap menyumbangkan setengahnya kepada masyarakat. Dulu, saat keluarganya dalam kesulitan, negara membantunya. Dia juga tahu bahwa banyak orang di dunia ini yang masih hidup dalam kesulitan. Banyak anak muda yang harus meninggalkan rumah untuk bekerja di kota. Beberapa orang bahkan tidak mampu membeli makanan dan berobat. Para keluarga bangsawan seringkali menyumbangkan puluhan miliar bahkan sampai ratusan triliun. Mereka berada di puncak piramida. Uang bukanlah uang, melainkan hanya angka bagi mereka. Namun, masih ada orang yang kesulitan di tingkat paling bawah. Lebih dari 400 triliun. Bibir merah Ellen terbuka sedikit dan dia bertanya dengan terkejut. Sayang, kamu punya begitu banyak uang. Akan ada lebih banyak di masa depan. Ivan tersenyum dan melanjutkan. Ingat, uangku hanya disumbangkan ke wilayah kerajaan Dragonfire. Semuanya harus diberikan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Aku mengerti. Ellen berkata. Sayang, aku sudah mencatatnya. Malam ini, mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Di satu sisi, Ivan sedikit lelah. Di sisi lain,
Ellen memintanya untuk menceritakan sedikit tentang petarung dan dirinya. Ellen mengatakan bahwa dia tidak cukup mengenal Ivan. Ivan memilih beberapa yang kurang mendebarkan untuk diceritakan. Ellen kembali bertanya, "Kalau begitu, bisakah aku menjadi petarung?" "Bisa," Ivan melanjutkan. "Tapi, akan memakan waktu. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menjadi petarung. Sebelumnya, dia bisa mengubah Silas dan Fit, membiarkan mereka masuk menjadi petarung. Alasan utamanya adalah karena keduanya dibesarkan di pedesaan. Fisik mereka sudah dilatih sejak masih muda. Mereka juga memiliki potensi untuk menjadi petarung. Jadi, mereka hanya perlu menambah sedikit bimbingan. Jika orang biasa seperti Allen, dibutuhkan metode khusus. Metode ini sangat menyakitkan. Sulit bagi orang biasa untuk menanggungnya. Dalam perjalanan untuk berubah, seseorang bahkan mungkin mati. Ivan tidak ingin mengambil risiko ini. Setidaknya, tidak sekarang. Baiklah. Ellen tidak terlalu kecewa dan meminta Ivan untuk terus menceritakan tentang petarung. Mungkin dia sudah terlalu lelah, dia tertidur saat mendengarkan. Ivan bangun dengan pelan. Dia berjalan keluar pintu. Di luar pintu, di sana sudah berdiri 5 orang wanita dengan penampilan yang sama. Bayangan 5 bersaudara. Kelima wanita itu memiliki penampilan dan sosok yang mirip, tetapi kepribadian mereka berbeda. Mereka telah menunggu di luar pintu sekitar 3 jam. "Apa kalian terluka?" Begitu dia keluar dari pintu, Ivan memperhatikan bahwa Erin, Nate, John, Jin, masing-masing memiliki luka di tubuh mereka. Apalagi lukanya sangat serius. "Apa yang telah terjadi?" Segera, Ivan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. "Tuan muda, seseorang ingin menyakiti keluarga Nyonya hari ini. Dia sangat kuat." Sangat tenang. Dia adalah seorang wanita tua berusia sekitar 40 hingga 50 tahunan. Dilihat dari sosok, gerakan, dan kebiasaannya, dia tidak terlihat seperti penduduk asli kerajaan Dragonfire. Dia seharusnya berasal dari kerajaan Ayam Nia. "Benar, Tuan muda. Orang itu terlalu kuat. Dia dapat mengalahkan kami berlima. Kalau bukan karena bantuan dari Erin, aku hampir mengaku." Jin sedikit main-main dan menjulurkan lidahnya. "Kamu harus memberi kami kompensasi. Tujuan orang itu jelas adalah Nyonya. Dia juga ingin menyerang ayah dan ibu mertuamu." Nate adalah yang paling gigih. Dia merasa enggan. Tapi sayangnya, dia malah melarikan diri. "Lain kali kalau bertemu dengannya, bahkan kalau kita harus mati, kita harus menangkapnya. Kekuatannya berada jauh di atas kita. Kita tidak akan dapat menangkapnya. Paling tidak, dia pasti adalah seorang ahli tingkat master." John acuh tak acuh. Dia selalu terlihat dingin. "Lumayan." Erin setuju. Kekuatan adalah hak terbaik untuk berbicara. Dia adalah yang terkuat di antara mereka dan dia merasakan teror itu. "Sudah sangat bagus karena kita berlima sudah bergabung untuk membuatnya menyerah. Kalau dia bertahan lebih lama, akan sulit bagi kita untuk melawannya." Mereka berlima satu persatu melapor ke Ivan. Ivan berpikir keras. Kerajaan Ayam Nia. Dia kepikiran akan Hoshino yang menyerangnya sebelumnya. Sepertinya itu adalah aula imperial lagi. Dia sudah membunuh Shan, tapi malah muncul begitu banyak badut yang ingin menyerang keluarganya. Aula imperial sialan. Niat membunuh yang tebal melintas di mata Ivan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dia kepikiran dengan ibunya. Dia kepikiran dengan bibi dan pamannya. Segera, ada firasat buruk. Karena orang-orang dari aula imperial menyerang istri, ayah mertua, dan ibu mertuanya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan ibunya. Tidak hanya keluarganya, juga teman-temannya. Seperti Silas, Fit, dan Danu. Orang-orang ini bahkan mungkin menjadi target mereka. Saat teringat akan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Tidak lama kemudian, telepon terhubung. Segera, diangkat. "Halo, Bu?" Ivan berpura-pura santai. Namun, di sisi lain telepon, hanya ada keheningan yang mematikan. Tidak ada yang bersuara. Jantung Ivan tiba-tiba berdetak kencang. Sialan. Sesuatu sudah terjadi. Sisi lain tidak berbicara, Ivan juga tidak berbicara lagi. Saat ini, dia hanya bisa menunggu. Setelah terdiam selama 10 detik, akhirnya, sebuah suara terdengar. "Halo, Tuan Reed." Suara itu sangat sopan dan hangat. Akan tetapi, itu bukan suara yang Ivan kenal. "Siapa kamu?" Ivan mengerutkan kening. "Di mana ibuku?" "Tuan Reed, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Genji, seorang penjaga khusus tingkat pertama Aula Imperial. Ibumu sedang bertamu di tempatku." Bab 310, Terjun ke Laut. Genji Saburo melaporkan identitasnya.
Wajah Ivan langsung berubah suram, begitu suramnya sampai terlihat seperti ingin memangsa orang. Dalam seketika, keinginannya untuk membunuh langsung membubung tinggi. Sialan Genji Saburo. Sialan Aula Imperial. Beraninya mereka menyerang ibunya? Ivan makin terbakar emosi. Ucapan Genji dari kerajaan Dragon Fire sangat lugas dan tegas. Tidak sulit untuk mendengar kalau ucapannya mengandung sedikit hinaan. Tuan Reed, tidak kusangka Anda akan datang secepat ini, tapi tidak usah terburu-buru. Beberapa teman Anda yang lainnya belum diundang. Tunggu sampai saya mengundang mereka semua secara bersamaan, pada saat itu saya akan mengundang Anda lagi. Tuan Reed, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Genji pun menutup telepon. Ivan tidak diberi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Ivan menelpon lagi, tetapi ponselnya malah sudah dimatikan. Menelpon ke bibi dan pamannya, pasti sama saja. Mereka pasti sedang bersama. Selain itu, Genji bilang masih ada temannya yang belum datang. Artinya, mereka masih sedang menangkap orang. Ivan sangat marah, dirinya memiliki terlalu banyak teman dan kerabat. Tentu saja dia tidak tahu siapakah teman yang dimaksud Genji tadi. Apalagi saat ini, kalaupun menyuruh 3 besar keluarga bangsawan untuk memeriksanya, sepertinya tidak akan keburu. Dan, Ivan tidak mungkin hanya duduk diam dan menunggu. Hanya menunggu sedetik lebih lama saja, ibunya mungkin bisa makin bahaya. Dan terlebih lagi, jangan sampai dia dikendalikan oleh orang-orang dari Aula Imperial. Satu-satunya cara adalah mencari Genji sampai ketemu. Ivan segera menghubungi Sekar dan mengirim nomor ponsel ibunya kepadanya. Bantu aku memeriksa lokasi panggilan terakhir dari nomor ini, lalu kirim seseorang untuk mencari tahu apa ibuku bisa ditemukan atau tidak. Baik, Tuan Muda. Sekar menyadari keseriusan dalam masalah ini. Tanpa sedikit pun keraguan, dia langsung memulai penyelidikan. Sedangkan Ivan di sini juga tidak bisa santai. Dia pun bertanya pada I. Apa ada yang tertinggal dari wanita tua itu setelah kalian bertengkar dengannya? Misalkan kalian melukai dirinya lalu jejak darahnya tertinggal di sini? Tidak. Ia menggelengkan kepalanya. Wanita itu terlalu kuat. Kami sudah berusaha yang terbaik. Erin hanya berhasil mendapatkan sehelai rambutnya. Rambut? Ivan pun berkata. Rambut juga boleh. Mana rambutnya? Sudah hilang. Erin terlihat kebingungan. Orang macam apa yang akan menyimpan helaian rambut orang lain? Ivan ingin marah, tapi setelah dipikirkan lagi, ada benarnya juga. Orang normal tidak mungkin menyimpan helaian rambut orang lain. Kalaupun dicari lagi sekarang, sudah tidak mungkin ada. Pada awalnya, dia juga ingin menggunakan jejak yang ditinggalkan orang itu untuk melacak lokasinya dengan metode khusus. Berdasarkan itu, dia pasti bisa menemukan Genji. Namun, saat ini tampaknya cara ini tidak akan berhasil. Sekarang, kita hanya bisa menunggu kabar dari Sekar. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, Sekar mengirimkan pesan. Tuan Muda, lokasi panggilan berada di kompleks mewah. Kami sudah bolak-balik mencari di dalam kompleks itu, tapi kami tidak bisa menemukan ibu Anda, begitu juga ponselnya. Tuan Muda, Sekar tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang juga, saya akan segera mengatur orang-orang untuk melakukan pencarian di seluruh kota. Baiklah. Ekspresi wajah Ivan terlihat gundah. Apakah mungkin kali ini, dia hanya bisa duduk diam dan menunggu Genji menghubunginya lagi? Tidak. Tidak seharusnya hal ini terjadi. Pasti ada cara lain untuk bisa menemukan orang-orang dari Aula Imperial. Tiba-tiba, mata Ivan berbinar lalu berkata. Kirim seseorang untuk menjemputku segera dan antar aku sesegera mungkin ke kota Sisbei. Baik. Sekar tidak bertanya mengapa. Setengah jam kemudian, sebuah helikopter tiba di area villa. Ivan mengambil beberapa barang dari rumah, lalu naik helikopter dan langsung menuju ke kota Sisbei. Di bawah perintahnya, dia pun tiba di komplek tempat keluarga bibinya berada. Lampu di rumah paman dan bibinya padam. Ivan membuka pintu dengan paksa dan menerobos masuk. Rumah di mana orang tinggal pasti ada helaian rambut dan sebagainya. Karena dia tidak dapat menemukan benda apapun dari sekelompok orang milik Genji, tentu saja tidak akan sulit untuk menemukan milik bibinya. Tidak sampai 1 menit. Dia menemukan beberapa rambut panjang dan beberapa rambut pendek. Tidak perlu dijelaskan lagi. Rambut panjang itu kalau bukan milik bibinya, Lia, ataupun milik Nancy, rambut itu adalah milik ibunya sendiri. Sedangkan helaian rambut pendek, itu pasti milik pamannya, Shaw Jacobs. Sekar, hubungi keluarga Mac, kirim beberapa ahli dan suruh mereka untuk melindungi Ellen dan yang lainnya secara diam-diam. Dan juga suruh Harry untuk mengirimkan beberapa orang juga. Seru Ivan pada Sekar. Kalau sudah, pergilah dan tunggu di luar pintu. Siap, laksanakan. Sekar mendengarkan perintah itu lalu pergi. Ivan mulai praktik di rumah bibinya. Sialan Aula Imperial, berani-beraninya menyentuh ibuku, cari mati. Tatapan Ivan terlihat sangat galak.
Dia mengeluarkan kertas jimat selembar demi selembar, lalu menggigit ujung jarinya, dan menyegel jimat itu dengan darah. Setiap simbol terlihat sangat aneh dan mulai memancarkan sedikit cahaya. Kemudian, Ivan menaruh helaian rambut ke dalam mantra. Setelah itu, dadanya ditepuk perlahan. PVFT! Segumpalan darah keluar dari mulutnya dan mendarat tepat ke beberapa lembaran jimat itu. Ini adalah esensi darah. Setiap petarung pasti memiliki esensi darah, yang artinya setara dengan esensi kehidupan. Setelah memuntahkan darah, orang yang sekuat Ivan saja langsung berubah pucat pasi dan dia mulai merasa pusing. Esensi darah pun melekat pada mantra. Mantra-mantra itu tampaknya mulai memiliki nyawa, bahkan mulai menunjukkan pergerakan. Ini masih belum berakhir. Ivan pun mengeluarkan beberapa buah kompas lagi. Selembar jimat berhubungan dengan sebuah kompas. Cih! Dengan suara rendah, Ivan mulai membacakan mantra. Beberapa mantra seketika berubah menjadi sekumpulan lumpur hitam dan menutupi bagian kompas. Dengan segera, beberapa jarum pada kompas mulai bergetar dan menunjuk ke arah yang sama. Ivan mengerutkan kening dan memanggil Seker. Dia mengambil beberapa buah kompas dan kembali ke helikopter. Dia mengikuti penunjuk kompas dan berjalan sepanjang jalan. Segera, helikopter pun tiba di perbatasan Jayan lagi. Tuing, tuing, tuing! Jarum kompas terus bergerak ke arah yang sama. Beberapa kompas lainnya menunjuk ke arah yang sama, menunjukkan bahwa Bibi dan pamannya berada di posisi yang sama. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah pantai. Petunjuk menunjuk ke arah area pantai timur. Tuan muda, helikopter kami tidak diperuntukkan untuk terbang melintasi laut. Seker memerintahkan helikopter untuk mendarat dan menjelaskan kepada Ivan. Saya akan segera mengatur perahu motor cepat. Sekelompok bajingan ini benar-benar menyekap Bibi Rita di luar negeri. Ivan pun menyadari lagi akan kemampuan keluarga bangsawan. Kurang dari 3 menit, sebuah perahu motor cepat pun tiba di pinggir pantai. Kalian tidak perlu pergi. Aku bisa pergi sendiri. Baik. Seker juga tahu kalau Ivan membawa mereka, sama saja dengan membawa beban tambahan. Dia membawa telepon satelit dan beberapa perangkat kecil. Tuan muda, hati-hati di jalan. Jika Anda butuh sesuatu, gunakan ini untuk menghubungi saya. Dan juga, perangkat ini adalah perangkat pelindung. Sebelumnya, bukankah Sean memiliki chip di kepalanya? Saya sudah menyuruh seseorang untuk mempelajari chip itu, dan saya sudah memasang alat pelindung di ponsel. Asalkan Anda membawanya, itu dapat memblokir transmisi sinyalnya dalam jarak 100 meter. Orang yang terhubung ke chip itu tidak akan menerima perubahan apapun pada chip. Aku paham. Ivan melirik Seker sebagai tanda setuju, lalu mengemudikan perahu motor cepat dan mengikuti petunjuk kompas. Dia sangat terburu-buru sepanjang jalan. Namun, dia mulai menyadari kalau kecepatan perahu motor cepat ini terlalu lambat. Lebih baik dia mengandalkan dirinya sendiri. Perahu motor cepat hanya menempuh perjalanan kurang dari 1000 meter, Ivan pun meninggalkannya. Dia langsung terjun ke laut.